Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, what's up? In this video, we're gonna learn about caption. Yeah, let's check it out. Alright, captions, lesson 3. Jadi dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang caption. Apa itu caption dan bagaimana struktur dari caption itu. Alright, and then the first, apa itu caption? What is the definition of caption? Caption atau istilah lainnya cut line. Caption or cut line is a text that appears below an image that consists of a few words of description or several sentences. Jadi caption atau cut line itu definisinya adalah sebuah teks yang muncul di bawah sebuah gambar, baik itu di media sosial maupun di berita, dimanapun, that consists of few words yang berisi beberapa kata of description, dari deskripsi, jadi beberapa kata yang mendeskripsikan gambar tersebut, or several sentence, atau beberapa kalimat. Oke, jadi beberapa kata atau beberapa kalimat, beberapa saja ya, nggak usah terlalu banyak. Alright, so caption itu kalimat atau kata di bawah gambar yang memberikan deskripsi. Itu poinnya. And next is the function. Fungsi dari caption itu apa? So the function of caption is to explain or elaborate of published photograph by describing the photograph, giving context or relating it to the article. Jadi fungsi dari caption sendiri itu adalah untuk menjelaskan, elaborate itu memperdalam, menjelaskan, on published photograph. Jadi sebuah foto yang dipublikasi, baik dipublikasi di media massa maupun di media sosial, by describing the photograph, dengan mendeskripsikan foto tersebut atau gambar tersebut, giving context, memberikan konteks, or relating it to the article, atau menghubungkan dengan artikel. Artinya menghubungkan gambar itu dengan artikel. Artikel lengkapnya seperti apa? Kalau kita berbicara tentang artikel, berarti ini konteksnya ini dalam media massa ya, atau dalam berita. Biasanya ada sebuah gambar di situ, di bawahnya gambar itu ada caption yang memberikan penjelasan singkat tentang artikel. So itu fungsi dari caption. Right, and then a good caption, sebuah caption yang bagus itu paling nggak memiliki ciri-ciri berikut atau memiliki kriteria berikut. Pertama, clearly identifies the subject of the picture without detailing the obvious. Jadi secara jelas mengidentifikasi subjek dari gambar. Jadi siapa yang ada di gambar itu, without detailing the obvious, tanpa menjelaskan secara rinci atau secara jelas gitu. Jadi nggak usah dijelaskan terlalu jelas siapa subjeknya di situ biasanya. Nanti penjelasannya ada di artikel. And then succinct itu artinya singkat atau brief, short. Jadi nggak usah terlalu panjang kalau membuat caption. Mungkin idealnya mungkin maksimal 5 kalimat itu udah banyak sekali ya. Mungkin 3 kalimat, 2-3 kalimat itu ideal. And next is establishes the relevance to the picture. So membangun relevansi atau menyambungkan ya, menghubungkan gambar. Jadi menjelaskan secara singkat gambar itu, menjelaskan detail dari gambar itu. Jadi apa yang terjadi di sana, terus siapa yang melakukan itu, di mana itu. Dan provides context for the picture, memberikan konteks dari gambar itu. Jadi mungkin ini bisa nyambung dengan sebelumnya ya. Jadi relevan dan kontekstual. Jadi nyambung dan sesuai dengan konteks. And the last one is draws the reader into the article. Itu artinya memberikan penjelasan buat pembaca yang menghubungkan ke artikel. Jadi a good caption yang bagus itu paling nggak ada 5 itu kriteria. Alright, and then text structure. Jadi struktur dari sebuah caption idealnya itu ada 3 ini. Tapi kalau misalkan nggak ada 3 ini, karena sekarang caption itu bersifat sangat open atau sangat terbuka dan fleksibel. Jadi kalau misalkan tidak ada salah satu juga nggak apa-apa.
Paling nggak dalam sebuah caption itu ada unsur-unsur berikut ini. Pertama itu ada process or event. Jadi apa yang terjadi di sana, prosesnya apa yang terjadi, and then the next is participants in the process. Jadi participants itu tadi subjeknya siapa di situ. Kalau ada gambar orang berarti siapa yang di situ. Biasanya kalau dalam artikel atau media massa ini pasti participants ini disebutkan. Jadi siapa yang terlibat di sana. And next one is circumstance of the process. Jadi keadaan dari proses tersebut. Mostly of the place and time providing context to the picture. Jadi paling nggak konteksnya atau keadaannya di situ itu ada tempat dan ada waktu. Jadi keterangan tempat dan waktu, paling nggak ada hal itu. Jadi ada proses, terus siapa yang terlibat, maksudnya siapa yang ada di foto, kemudian circumstance itu keadaan, atau istilah lainnya tempat dan waktu. Alright, and then the last one is language features. Language features itu unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan atau biasanya grammar yang digunakan dalam sebuah caption itu apa ya? The first one is use of grammatically complete sentence. Jadi menggunakan kalimat yang komplit ya. Jadi ada subjek, ada predikat, paling enggak, terus ada keterangan waktunya. Subject, verb, object, complement, prepositional phrases atau frase yang ada ini, yang ada kata depannya in, at, on, kayak gitu. And next one is the use of simple present tense in the main sentence. Biasanya lebih sering menggunakan simple present tense karena sebuah caption itu melaporkan hal yang terjadi saat itu biasanya, makanya menggunakan simple present tense. Atau bisa juga menggunakan simple past tense in the following sentence. Jadi yang kalimat pertama bisa berupa simple present, terus kalimat yang kedua menggunakan simple past. Itu bisa. And the last one is the use of prepositional phrases to state the circumstance, was, places, and time. Jadi menggunakan tadi sama kayak di poin 1, menggunakan prepositional phrases to state the circumstance. Jadi untuk menunjukkan keadaan, maksudnya untuk menunjukkan waktu dan tempat, itu dia menggunakan kata depan seperti in, at, on, dan lain-lain. Tuh, jadi 3 ini unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam sebuah captions. Okay, let's reconstruct this example. Mari kita bedah bersama-sama contoh caption ini. Jadi ini kalau dilihat saja ini sudah bisa kita tebak ya konteksnya. Ini di sawah, di persawahan, di gunung, terus ada orang di situ yang menggunakan HP, nggak tahu itu foto atau apa kalau misalkan kita belum baca captionnya. Tapi ketika kita sudah baca captionnya, nah di sini ada sudah saya garis bawahi ada 2 keadaan ya, ada 2 proses atau events tadi. Yang pertama di situ ada kata pengantarnya, ada touch up. Touch up itu teknologi. Jadi kejadian pertama, a farmer uses his smartphone to control the water sprinkles of his shallot farm in Simenyan, Bandung Regency, West Java. Jadi kalimat pertama di situ ada seorang petani yang menggunakan HP-nya untuk mengendalikan water sprinkle itu semprotan. Oh, keren ini. Of his shallot, jadi untuk nyemprot bawang merahnya. Jadi untuk nyemprot sawah yang berisi bawang merahnya di daerah Cimenyan, Bandung, Jawa Barat. Okay, the smart irrigation system was developed by agricultural technology startup Habibie Garden. Jadi teknologi ini dikembangkan oleh sebuah startup teknologi pertanian yang bernama Habibie Garden atau kebun Habibie. Alright, oke, ini saya ambil dari Jawa Post ya. Jawa Post, silakan di search gitu aja. Nanti ada kayak gini, ada informasi seperti ini. Jadi kalau kita analisis di sini ada 2 proses. Yang pertama, a farmer uses his smartphone to control,
And then yang kedua itu the smart irrigation system was developed. Jadi di sini participants atau subjek dari gambar ini adalah a farmer. Di sini farmernya dia pakai baju hijau, terus pakai topi, terus bawa smartphone. Terus kalau kita lihat circumstance-nya atau keadaannya, tempat atau waktunya, di sini nggak ada waktunya ya. Adanya tempat. Tempatnya itu saya kasih panah di sini. Saya kasih panah merah. Jadi di daerah Cimenyan, Bandung, Regency West Java. Dan kalau kita bedah juga berdasarkan tadi struktur, berdasarkan language features-nya atau unsur kebahasaannya, di sini ada kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama tadi menggunakan simple present ya. A farmer uses his smartphone. Di situ simple present. Kata kerjanya uses. Terus yang kedua boleh menggunakan simple past tense. The smart irrigation system was developed. Jadi di situ past ya, past tense. Jadi cocok sekali dengan apa yang saya jelaskan pada awal tadi di language features. Terus ada juga di sini prepositional phrases. Prepositional phrase-nya di sini menggunakan kata in di sini. Terus ada juga ada kata bukan by agricultural technology, ini bukan. Jadi kata prepositional phrase-nya di sini pakai in Cimenyan, Bandung, Regency, West Java. Di situ itu prepositional phrases yang menunjukkan tempat atau menunjukkan circumstance. Right. Jadi ini contoh pertama. Contoh keduanya sama saya ambil juga dari Jakarta Post. Oke, di situ bisa dilihat ya, dari tangannya saja udah bisa induk orang demo. Ini berhubungan dengan topik terkini yang terjadi di masa sekarang, berhubungan dengan hak undang-undang cipta karya atau omnibus law. Alright, jadi kita baca saja di situ captionnya. Saya garis bawahi ada dua kalimat juga. Hundreds of laborers stage a protest in Jati Uwung, Tangerang, Banten on Monday, October 5th, 2020 to protest the job creation law. Jadi itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, the workers said they would stage protests and strikes until Thursday. Oke, kita analisa. Pertama participants atau subjeknya. Di situ subjeknya ada hundreds of laborers. Untuk kalimat pertama. Kalimat keduanya juga sama. The workers, kembali ke hundred of laborers. Oke, terus habis subjek ada ini ya, kejadian, event atau proses. Prosesnya di situ mereka stage a protest in Jati Uwung. Jadi mereka mengadakan aksi demo kayak gitu, mengadakan protes. And then circumstance-nya atau keterangannya itu di sana ada in Jati Uwung, Tangerang, Banten. Jadi ada tempat. Yang kedua ada waktu juga, on Monday, October 5th, 2020. Jadi hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020. Oke, sekarang kita coba analisa berdasarkan lexicogrammatical features atau language features, unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaannya di sini untuk yang pertama tensesnya menggunakan simple present. Kata kerjanya di situ stage. Hundreds of laborers stage a protest. Jadi stage di situ kayak menyuarakan gitu. Verb 1. Terus kata kerja kedua, kalimat kedua, the workers said. Nah, di situ pakai simple past tense. Jadi ada dua ya. Dua kalimat. Yang pertama simple present, yang kedua simple past tense. Oke, terus ada prepositional phrase-nya juga yang menunjukkan circumstance.
Yang pertama in Jatiuwung, Tangerang, Banten. Yang kedua on Monday, October 5th, 2020. Kemudian ada juga until Thursday yang kalimat terakhir itu. Jadi sudah sesuai dengan apa yang kita bahas dari struktur, kemudian dari language features tadi. Alright, so yeah, so that's all our discussion about captions. So that's all our discussion about caption, and thank you so much for watching my video, and see you the last I say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.